semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai asimetris informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini yang terdiri dari Wulan Haulaini Haryanto dengan NIM akhir 152 dan Atikah Dwi Maharani dengan NIM akhir 156. Kalian mungkin bertanya-tanya apa itu teori asimetris informasi. Teori asimetris informasi merupakan teori yang dikembangkan pada tahun 1970 dan 1980. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 3 ekonom, yaitu George Akerlof, Michael Spence, dan Joseph Stiglitz. George Akerlof menjelaskan teori informasi tidak simetris dengan menggunakan analogi pasar mobil bekas, di mana terdapat perbedaan informasi yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual mobil lebih mengetahui spesifikasi atau kualitas dari mobil yang mereka jual. Michael Spence menjelaskan teori informasi tidak simetris dalam ranah pasar ketenaga kerjaan, di mana perusahaan tidak memiliki informasi yang pasti dan mendalam terkait dengan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja mereka. Kemudian, Joseph Stiglitz menjelaskan teori informasi tidak simetris dalam ranah pasar asuransi. Dalam pasar asuransi, asimetris informasi terjadi karena perusahaan asuransi tidak dapat mengetahui secara pasti risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Sedangkan nasabah lebih mengetahui informasi terkait dengan kondisi kesehatan dan gaya hidup mereka secara pribadi. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan asimetris informasi. Faktor penyebab yang pertama adalah perbedaan pengetahuan dan informasi antara penjual dan pembeli. Pada situasi ini, biasanya penjual memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi daripada pembeli. Faktor kedua yaitu keengganan untuk mengungkap informasi. Seseorang yang memiliki informasi rahasia mungkin tidak ingin membagikannya dengan alasan tertentu, seperti takut mengalami diskriminasi atau khawatir akan persaingan. Dan faktor penyebab yang terakhir adalah mendapatkan informasi bisa saja mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan waktu dan uang yang cukup banyak. George Akerlof mengkategorikan asimetris informasi ke dalam 2 jenis, yaitu asimetris informasi adverse selection dan asimetris informasi moral hazard. Adverse selection terjadi ketika salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lainnya. Contohnya, ketika seseorang ingin menjual mobil bekas, mereka mungkin memiliki informasi tentang kerusakan mobil yang tidak diketahui oleh calon pembeli. Sedangkan moral hazard terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko yang lebih besar karena mengetahui bahwa risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak lain. Contohnya, ketika seorang karyawan memiliki asuransi kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, ia mungkin cenderung mengambil risiko kesehatan yang lebih tinggi karena biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, di mana asimetri informasi ini biasanya diterapkan? Ada beberapa situasi umum di mana teori asimetri informasi seringkali diterapkan. Pertama, di pasar keuangan. Di situasi ini, informasi yang tidak merata terjadi antara investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain, di mana biasanya investor cenderung tidak memiliki akses ke informasi mengenai kondisi internal perusahaan. Kedua, di pasar tenaga kerja. Di situasi ini, informasi yang tidak merata terjadi antara employer dan para pencari kerja, di mana mungkin employer tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kemampuan calon karyawan tersebut sebelum mereka mulai bekerja. Ketiga, di pasar real estate. Di situasi ini, informasi yang tidak merata terjadi antara penjual dan agen properti, di mana biasanya penjual memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang nilai sebenarnya properti dan dapat mencoba memaksimalkan harga penjualan dari properti tersebut. Terakhir, di pasar mobil bekas. Di situasi ini, informasi yang tidak merata terjadi antara penjual dan pembeli, di mana biasanya penjual memiliki lebih banyak informasi tentang mobil yang akan dijual daripada pembeli.
Teori asimetri informasi memiliki keuntungan dan kerugian bagi perekonomian. Keuntungannya, pertama, asimetri informasi ini dapat meningkatkan efisiensi dengan mendorong para tenaga kerja berusaha untuk menjadi semakin terspesialisasi dalam bidang yang mereka pilih. Keuntungannya, kedua, penjual dapat menggunakan asimetri informasi untuk menawarkan harga yang lebih tinggi kepada pembeli sehingga dapat memaksimalkan laba mereka. Ketiga, mendorong peningkatan transparansi, di mana kesadaran tentang asimetri informasi mendorong pelaku ekonomi, terutama perusahaan, untuk menjadi lebih transparan. Selain keuntungan, asimetri informasi juga dapat memberikan kerugian. Pertama, asimetri informasi dapat menyebabkan inefisiensi di pasar tertentu, terutama jika ketidaksetaraan atau kesenjangan antara informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak terlalu besar. Kedua, asimetri informasi juga dapat menyebabkan kecenderungan adanya penipuan di pasar, di mana memungkinkan beberapa pihak menggunakan informasi tambahan yang mereka miliki untuk hal yang tidak benar. Misalnya, melakukan pemalsuan atau manipulasi informasi. Masuk ke pembahasan terakhir, asimetris informasi dapat saling berkaitan dengan teori ekonomi lainnya, yaitu dengan teori keagenan dan teori sinyal. Kaitannya dengan teori keagenan terletak pada masalah kepercayaan dan kontrol dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi berupaya mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat asimetri informasi dalam konteks hubungan prinsipal dan agen. Sementara kaitannya dengan teori sinyal menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih baik dapat menggunakan sinyal untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang kekurangan informasi. Nah, sudah sampailah kita di penghujung video. Dari penjelasan sebelumnya, pembelajaran kali ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, asimetri informasi adalah ketidaksetaraan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi, di mana salah satu pihak memiliki akses informasi lebih banyak atau lebih mendalam daripada pihak lainnya. Kedua, asimetri informasi memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan bisnis, termasuk pasar keuangan, tenaga kerja, dan lainnya. Meskipun asimetri informasi dapat mendorong efisiensi pasar dan meningkatkan transparansi, itu juga bisa menyebabkan inefisiensi dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang teori asimetri informasi untuk dapat mengatasi masalah yang muncul, dengan merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan informasi. Sekian pemaparan materi teori asimetri informasi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.